Pada pertemuan pertama, saya akan menjelaskan mengenai materi evolusi delta terkini berdasarkan catatan cangkang moluska pada sedimen di delta bulan Demak, Indonesia. Pertama, perkenalan atau pendahuluan. Baru-baru ini studi perubahan lingkungan untuk menemukan proses sebagai kunci identifikasi untuk merekonstruksi Provention sebagai perkembangan di efek ECH. Misalnya Sandrepan et al. 2017 sedimentologi yang digunakan geokimia berbahan organik dan isotop radiokarbon untuk merekonstruksi iklim monsumen yang menyebabkan waktu musim panas selama Holosen. Di daerah pesisir, proksi yang juga banyak digunakan adalah melalui kerang moluska atau foraminifera. Sebuah studi menunjukkan bahwa cangkang moluska dapat digunakan sebagai kunci pengembangan Higuna Miaiho di Korea. Dan yang kedua yaitu mengenai studi ini mengusulkan untuk menemukan penanda di delta bulan, terutama dari kerang moluska laut dan terestrial yang tercatat di sedimen. Studi sebelumnya yang menyatakan bahwa ada perubahan dari laut ke lahan secara bertahap. Penanda sangat potensial ditemukan di area penelitian. Organisme yang hidup dalam kondisi yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mendekati kondisi lingkungan di masa lalu dapat dilakukan dengan mengidentifikasi fosil dalam bebatuan ataupun sedimen. Dan yang ketiga, penelitian ini merupakan salah satu studi terbaru yang belum dilakukan di Indonesia, terutama dari perspektif geomorfologi. Penelitian ini juga mengikuti tren penelitian internasional di bidang paleogeografi dan paleofenomena. Penelitian tentang perubahan lingkungan telah dimulai pada waktu yang lama. Misalnya yang memeriksa paleogeomorfologi di daerah sekitar gunung berapi. Yang kedua, di bagian metode. Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah daerah yang memiliki perubahan lingkungan yang signifikan. Menyatakan dalam studinya bahwa delta bulan adalah daerah dinamis yang telah terbentuk sejak zaman Pleistocene Holocene. Pilihan lokasi sesuai dengan prinsip penelitian perubahan lingkungan yang menyatakan bahwa delta adalah area yang sesuai dengan analisis evolusi perubahan iklim. Metode yang kedua, penelitian perubahan lingkungan memerlukan data primer dalam bentuk deposit sedimen. Oleh karena itu, peralatan pengeboran adalah alat utama dalam penelitian ini. Alat ini juga digunakan untuk mendukung analisis lapangan dan studio selama penelitian. Dalam menentukan penanda perubahan lingkungan, pengeboran di area yang dipilih sangat dibutuhkan. Daerah ini dipilih setelah studi sastra dan analisis spesial lokasi studi telah dilakukan survei lapangan dimulai dengan interpretasi melalui citra dan foto udara. Selanjutnya, hasil dan analisis dikembangkan. Mengenai hasil dan pembahasan atau hasil atau diskusi. Yang pertama, pembentukan delta di pantai barat Demak telah terjadi sekitar 46 tahun yang lalu. Sunarto menyatakan bahwa delta telah terbentuk sejak tahun 1972, ditandai dengan perubahan garis pantai pada tahun 1931. Garis pantai di pantai barat Demak masih terus dan belum berkembang. Sebagai besar patokan sedimen dari Sungai Wulan menyebabkan sedimentasi dan mengubah garis pantai untuk membentuk delta Wulan sebagai sungai. Pada tahun 2000 diidentifikasi bahwa lahan terbentuk bercabang ke barat di delta Wulan. Yang kedua, perubahan garis pantai disebabkan oleh tingkat sedimentasi yang tinggi sehingga lahannya menyebar lebih luas. Tanah di pantai barat Demak selalu meningkat setiap tahun. Dihitung berdasarkan wilayahnya, ekspansi lahan yang terjadi pada periode 1995 sampai 2000 mencapai 85.000 m² per tahun dan menurun menjadi 27.000 m² per tahun dari tahun 2000 sampai 2011. Dan yang ketiga, penelitian lain menunjukkan bahwa ada sedimentasi dari Sungai Sarang. Pembentukan delta Wulan adalah hasil dari erosi atau pengelasan materi keliling yang terletak di sisi utara gambar 3. Sebelum penelitian dari ahli Belanda juga menyatakan bahwa garis pantai di bagian utara delta Wulan telah terjadi penurunan 200 sampai 300 meter selama 20 tahun. Hasil dan pembahasan yang keempat yaitu proses erosi tentu juga
mengikis bagian bawah laut atau lumpur lepas landas sehingga disimpan di delta. Selain itu, karena perangkap yang terjadi juga menyebabkan lumpur lepas pantai di tempat dan terbentuk menjadi lahan di dalam delta di bagian belakang. Lanjut, temuan moluska ini kemudian digunakan sebagai kunci perubahan konsep, meski ada keterbatasan untuk menggunakan analisis kencan. Namun dengan analisis perubahan garis pantai dari Soeharto dan proses sedimentasi dari Ruwasto dan Atmojo, dapat direkonstruksi bahwa moluska berguna untuk kunci lanskap dan perubahan lingkungan yang baru-baru ini. Ekosistem terestrial telah menjadi dominan karena tidak ada moluska air asin yang ditemukan di permukaan. Di lokasi sampling 3, meskipun daerah telah berkembang menjadi tanah, ekosistem laut, dan masih dominan, namun karena proses sedimentasi masih berlanjut, lokasi ini bisa diprediksi bahwa di tahun-tahun mendatang akan menjadi lanskap seperti pada lokasi sampling 2 atau 1. Kesimpulan. Di bagian kesimpulan yang pertama, penanda sel Olocus yang ditemukan di delta Wulan sebagai kunci perubahan lingkungan adalah air mawar dan air asin dan air mangrove terdiri dari kerang, siput, chitons, amoni, dan kerang. Menurut hasil sampling dari 3 lokasi dan temuan sebelumnya dari penelitian lain, dapat direkonstruksi bahwa perubahan lingkungan dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, sebuah tahap sebelum tahun 1925 yang menjadi 3 tahap, dan sebuah tahap sebelum tahun 1925 yang sekarang distabilkan ke ekosistem terestrial, dan tahap kedua dari tahun 1925 sampai 1946 yang mulai membentuk delta dan ekosistem. Penanda sel Olocus yang ditemukan di delta Wulan sebagai kunci perubahan lingkungan adalah air mawar, air dan air asin mangroves terdiri dari kerang, siput, chitons, amoni, dan kerang. Menurut hasil sampling dari 3 lokasi dan temuan sebelumnya dari penelitian lain, dapat direkonstruksi bahwa perubahan lingkungan dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu sebuah tahap sebelum tahun 1935 yang sekarang distabilkan ke ekosistem forestrial, dan tahun 1925 sampai 1926 yang mulai dari ekosistem laut dan beralih ke ekosistem ketiga formasi delta 1946. Pengakuan. Yang pertama, berkat Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada untuk menyediakan fana penelitian untuk dosen penelitian di Hibah Penelitian Dosen Muda Fiskal 2018. Penulis juga ini berkat rekan-rekan lain dan saran untuk penelitian ini. Bagian daftar pustaka. Baik, untuk bagian evolusi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk pertemuan kedua, materi PPT yang kedua yaitu ekosistem hutan hujan tropis. Pendahuluan. Kegiatan pembelajaran pada hakikat merupakan proses komunikasi di mana terjadinya proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran, channel, dan terima pesan. Proses komunikasi dalam kegiatan pembelajaran dapat terjadi karena adanya 4 komponen utama, yaitu pesan, sumber pesan, saluran, dan penerimaan pesan. Komponen dalam lingkup kegiatan pembelajaran berupa bahan pembelajaran atau materi yang diajarkan oleh dan dipelajari. Sumber pesan adalah para pelaku dalam kegiatan pembelajaran itu. Dalam lingkungan ini, kita bisa sebagai seorang guru maupun peserta didik. Media. Poludarium merupakan bentuk media 3 dimensi yang dianggap mampu memvisualisasikan suatu ekosistem secara realistik. Penggunaan material berupa benda nyata dan hidup seperti layaknya suatu ekosistem yang tersusun atas komponen biotik dan abiotik adalah suatu keharusan. Media poluradium ini diupayakan dalam rangka untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran, keberadaan media, dan kegiatan observasi di lapangan, yang biasanya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Untuk pendahuluan yang ketiga, yaitu penelitian ini fokus pada kegiatan pembangunan media pembelajaran geografi, maka judul penelitian ini adalah pembangunan media poluradium pada materi ekosistem hutan hujan tropis
mata kuliah ekologi jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelayakan media pembelajaran berupa poludarium dalam pembelajaran mata kuliah ekologi dan materi ekosistem hutan-hujan tropis. Yang keempat, media poludarium merupakan bentuk media tiga dimensi yang dianggap mampu memvisualisasikan suatu ekosistem secara realistik. Penggunaan material berupa benda nyata dan hidup seperti layaknya suatu ekosistem yang tersusun atas komponen biotik dan abiotik adalah suatu keharusan. Untuk metode yang digunakan yaitu jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian pengembangan atau dikenal dengan istilah metode R dan D, Research and Development. Model penelitian pengembangan yang digunakan adalah EDDIE. EDDIE merupakan bentuk akronim yang terdiri dari 5 huruf. Setiap huruf pengembangan suatu proses sistematis yang dibangun oleh komponen-komponen penting dalam proses menciptakan desain pembelajaran yang efektif dan efisien. Kelima komponen itu meliputi kegiatan analisis atau analisis, perencanaan atau desain, pengembangan atau development, penerapan atau implementation, dan penilaian atau evolution. Metode yang kedua yaitu populasi penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2016, 2015, dan 2014 jurusan Pendidikan Geografi. Sampel penelitian ditentukan sejumlah 20 orang mahasiswa yang dipilih secara acak dari angkatan 2006 jurusan Pendidikan Geografis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Teknik analisis data kelayakan media oleh ahli media dan materi dalam penelitian ini menggunakan rumus yaitu skor rata atau rata X jumlah skor yang diperoleh per jumlah indikator. Metode selanjutnya yaitu data respon mahasiswa yang dianalisis menghitungkan presentasi menggunakan rumus sebagai berikut. Hasil penelitian pengembangan R dan I menggunakan model pengembangan EDDI yang terdiri dari 5 tahapan berutama dari tahapan analisis, perancangan, pengembangan, dan penilaian. Hasil pencapaian dari setiap tahap yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, analisis atau analisis. Piaget menyatakan bahwa pada tahap ini seorang anak sudah mampu berpikir logis, teoritis, formal berdasarkan preposisi, dan hipotesis, sehingga dapat menarik kesimpulan lepas dari apa yang diamati saat ini. B. Perancangan atau desain. Tahap ini untuk merancang media yang akan dikembangkan beserta perangkat pembelajaran. Media yang dipilih adalah media poluradium atau jenis media ini dipilih karena mampu disesuaikan dengan karakteristik materi. C. Pengembangan atau development. Tahapan pengembangan dilakukan untuk menghasilkan produk berupa media pembelajaran yang layak. Dikatakan layak berarti media harus melalui kegiatan penilaian dengan menggunakan kriteria yang dilakukan oleh pihak. D. Penerapan atau implementation. Tahap keempat ini dilaksanakan setelah media pembelajaran dinyatakan layak oleh ahli media dan materi. Saran para validator sebagai dasar untuk upaya perbaikan atau revisi. Tahap implementasi dalam penelitian ini bersifat terbatas, baik waktu maupun pelaksanaannya. Kegiatan implementasi ini untuk menguji media poludarium pada kegiatan pembelajaran di kelas secara langsung. Hasil uji coba dilakukan 1 kali pertemuan dengan mendatangkan 20 siswa yang dipilih secara kebetulan atau audiens responden yang terpilih untuk mengikuti kegiatan seminar mengenai media poludarium. Penilaian atau evolution. Tahap akhir ini bertujuan untuk menyempurnakan produk media poludarium yang telah dikembangkan. Saran dan masukan dari validator media dan materi menjadi hal yang penting sebagai dasar revisi guna meningkatkan kualitas media pembelajaran. Pembahasan. Yang pertama, kelayakan media. Penilaian kelayakan media dilaksanakan tanggal 7 Mei 2018 oleh ahli media. Hasil penelitian kelayakan media dengan menggunakan skala Likert sempat dikategorikan yang didaptasi dari Maradapi adalah sebagai berikut. B. Respon mahasiswa. Respon desain penelitian pengembangan media ini melibatkan para mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi atau UINESA sebagai calon generasi pendidik di masa yang akan datang.
Respon dan preferensi mahasiswa diperlukan untuk mengetahui secara kuantitatif bagaimana reaksi yang diberikan oleh para mahasiswa pendidikan geografis dan adanya media pluralisme. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan media pluralisme pada materi ekosistem hutan hujan tropis mata kuliah ekologi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, media pluralisme yang telah dikembangkan mendapat penilaian kelayakan oleh ahli media pembelajaran dengan nilai rata-rata 3,75 dan ahli dan materi mendapatkan 3,80. Maka skor rata yang diperoleh kedua pluralis adalah 3,77. Yang kedua, respon mahasiswa terhadap media pluralisme memperoleh nilai merata sebesar 87,64. Dari nilai rata tersebut berada dalam rentang nilai 80-100%. Saran. Kegiatan penelitian dan pengembangan media pembelajaran telah dilakukan. Terdapat beberapa saran yang perlu untuk penelitian sampai sebagai berikut. Yang pertama, media pluralisme ini bisa dijadikan bahan penelitian selanjutnya dengan menguji cobakan secara langsung pada kegiatan pembelajaran program di kelas. Tujuannya agar tahap implementasi benar-benar diterapkan sehingga didapat data untuk membuktikan secara statistik pengaruh penggunaan media pluralisme terhadap tingkat hasil belajar siswa. Yang kedua, bagi pendidik di bidang studi geografi didasarkan menyediakan ruang khusus yang diruntutkan sebagai laboratorium geografi dan menghasilkan media dengan karakteristik tertentu seperti tidak mudahnya dipindah atau permanen maupun proporsi ukurannya besar. Untuk daftar pustakanya seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu kualitas keju kambing dengan tambahan minyak daging nasi yang matang dengan menggunakan bakteri Lactobacillus casei dan Streptococcus thermophilus. Untuk pengantar, peternakan kambing susu mulai berkembang terutama di Etiawa crossbred kambing di beberapa daerah di Indonesia. Umumnya susu kambing dipasarkan dalam bentuk beku, sementara beberapa dipasarkan dalam bentuk produk susu fermentasi seperti yogurt, kefir, dan keju dalam skala kecil dan di pasar terbatas. Yang kedua, karena karakteristik berbagai keju yang memiliki pH dan kandungan lemak yang tinggi dan tekstur yang padat, keju bisa memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup, probiotik, dan seluruh pencernaan. Oleh karena itu, keju bisa digunakan sebagai kendaraan besar untuk memberikan probiotik dibandingkan dengan produk lain. Keju adalah salah satu produk susu yang kaya akan nilai gizi, terutama protein. Yang ketiga, karena karakteristik berbagai keju yang memiliki pH dan kandungan lemak yang lebih tinggi dan tekstur yang padat, keju bisa memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup probiotik dan saluran pencernaan. Oleh karena itu, keju bisa digunakan sebagai kendaraan besar untuk memberikan probiotik dibandingkan dengan produk lain. Minyak nasi beku mengandung komponen biotik yang bisa mengurangi kolesterol sebagai antioksidan dan anti-fermentasi sebagai oryzanol, litosterol, tocopherol, tocotrienol, squalonol, poliskosanol, dan asam terulat. Gamma oryzanol adalah mikronutrien penting dalam minyak goreng yang diperoleh dari RBO sebagai produk sampingan pengganti padi proses. Kehadiran asam lemak yang seimbang di RBO membuat minyak populer. Material dan metode. Yang pertama, persiapan keju. Keju kambing disiapkan dari susu kambing yang diperoleh dari etawan crossbred kambing atau bumiku hijau Farm Sleman dari Jakarta. Minyak beku beras diperoleh dari besar lokal di Jakarta, Indonesia. Yang kedua, langkah-langkah dalam membuat keju adalah susu kambing sebanyak 4 liter dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama keju matang tanpa RBO tersimpan untuk 0D, yang kedua keju yang matang tanpa RBO tersimpan selama 30D atau 30 detik, 3 keju ditambahkan yang dipenuhi RBO untuk 0D, dan 4 keju yang ditambahkan dipenuhi dengan RBO disimpan selama 30 detik. Susu dipasteurisasi dengan metode suhu waktu yang singkat. Selanjutnya, susu yang
Di pasteasi ditambahkan dengan RE-NET sebanyak 0,2%. Dari total volume kemudian diinkubasi selama 1 jam sampai kurd terbentuk dan kemudian memotong kard yang mengurangi volume. Selanjutnya, keju disimpan di kulkas di 40 derajat Celcius untuk 0°C dan 30°C. Setelah ditekan, kurd ditimbang. Hasil panen dalam keju kendali adalah 32,11% dan hasil panen dalam keju dengan RBO adalah 25,53%. Yang kedua, total analisis kerja bakteri laktat. Total bakteri asam laktat ditentukan pada media Demem, Ragosa, dan Serps. Untuk menentukan jumlah bakteri sampel keju ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dilarutkan menjadi dalam maksimul Fisilis 9,0 ml. Yang ketiga, kelembaban, protein, dan proteksi larut yang larut. Campuran larutan diinkubasi pada suhu kamar selama 10 menit dan ditambahkan dengan ml AN pengentalan rendah atau terdiri dari campuran reagen, Folin, coagulants, dan air rasio 1:1. Kemudian homogenesis, campuran larutan diinkubasi pada suhu. Absorbensi diukur dengan spektrometri atau spektronik 21D pada ampere 75. Protein terlarut diperoleh dengan memasukkan nilai absorpsi sampel. 4. Analisis tekstur. Pengukuran tekstur keju dilakukan dengan memotong sampel keju menjadi sebuah kubus lalu mengukurnya dengan menggunakan analisis tekstur Brockfield CT3 nomor M8373000315. Yang kelima, analisis sensori. Karakteristik sensori keju adalah 30D. Rattling dilakukan oleh 10 peneliti siswa yang tidak dilatih di Departemen Teknologi Produk Hewan, Fakultas Ilmu Hewan, Universitas Gadjah Mada. Skala evolusi untuk keju menurut Juin et al. 2012 dengan modifikasi tercantum dalam tabel. Analisis statistik. Dalam kualitas keju termasuk kualitas mikrobiologi, kimia, fisik, dan sensoris disajikan berbagai min dengan standar deviasi. Replikasi di masing-masing uji multiplies Duns di MRT dan dianggap berbeda secara signifikan jika P lebih kecil dari 0,5. Hasil dan diskusi. 1. Total bakteri asam laktat. Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara total bakteri asam laktat atau LAB keju dengan RBO dan keju tanpa RBO setelah pemodalan 30D dan juga sebelum pemupukan. Oleh karena itu, RBO tidak memiliki efek buruk pada kualitas mikrobiologisnya. Persyarat sebagai makanan probiotik menurut susu fermentasi Jepang dan Asosiasi Bakteri Asam Laktat. Asosiasi adalah bahan makanan yang harus mengandung minimal dari 100-107 mikroorganisme yang layak per gram atau mililiter. Dalam penelitian ini, total bakteri asam laktat keju yang matang dengan Lactobacillus casei FNCC 0090 dan Streptococcus thermoplus FNCC 0040 dan ditambahkan dengan RBO menunjukkan pada kisaran 107 CFU. Oleh karena itu, keju dan penelitian ini bisa berpotensi diklasifikasikan sebagai makanan probiotik. 2. Kesamaan pH. Keju ditambah dengan rambat 2,5% setelah 30D. Rattling memiliki pH lebih rendah daripada keju yang tidak jelas tanpa RBO baik sebelum dan sesudah pemagangan. 3. Kelembapan protein, larut, dan lemak. Kontrol air mata yang rata-rata dan kadar protein yang larut tidak berbeda secara signifikan dalam keju tanpa RBO sebelum dan sesudah pematangan. Sedangkan keju dengan RBO setelah pemupukan memiliki kadar air lebih rendah dibandingkan dengan keju sebelum pemodatangan. Namun kandungan protein larut dalam keju dengan RBO tidak menunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah pemegang. Bakteri asam laktat adalah sekelompok pembentukan gram positif non-spora, koke atau batang, organik katalase negatif dan kaya yang cepat dengan toleransi tinggi untuk pH rendah. Kegiatan probiotik intra dan ekstra termasuk expressed Lactobacillus acidophilus. Studi lain mengamati bahwa efek penghambatan senyawa fenolik pada Lactobacillus casei BL23 telah ditentukan dan senyawa fenolik dapat mengganggu struktur protein dan juga mempengaruhi sifat selaput sel. Dalam penelitian ini tidak ada perbedaan protein yang larut sebelum dan sesudah pematangan yang mungkin disebabkan oleh waktu
pemenang yang lebih pendek dan tanpa protease tambahan. Kesimpulan, minyak brand rice atau RBO tidak memiliki efek negatif terhadap rasa dan akseptabilitas keju dan pertumbuhan bakteri asam laktat. Bisa meningkatkan kekerasan keju, namun bisa mengurangi keasaman dan protein larut dalam keju. Namun keju dengan penambahan RBO matang dengan menggunakan starter Lactobacillus casei FNCC 0090 dan Streptococcus thermophilus FNCC 0040 dapat diklasifikasikan sebagai thermoklatif sebagai keju probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan. Konflik interest. Tidak ada bantuan termasuk penelitian pribadi atau lainnya hubungan dengan organisasi yang bisa mempengaruhi pengerjaan mereka. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk materi keempat yaitu pemetaan habitat burung air berdasarkan analisis citra satelit di hutan mangrove cagar alam Pulau 2 Banten. Untuk daftar isinya ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Hutan mangrove termasuk daerah berlahan basah yang merupakan habitat dan hunian tetap sebagian besar burung air. Burung air merupakan jenis burung yang melakukan segala aktivitasnya di daerah perairan. Cagar alam Pulau 2 memiliki potensi yang mengalami perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap habitat burung air. Penelitian mengenai habitat burung air sudah pernah dilakukan oleh Manggaretta. Berdasarkan pengamatan tersebut, Manggaretta melakukan penelitian mengenai pemodelan spesial habitat salah satu jenis burung ini, yaitu burung walet sarang putih, dengan menggunakan sistem informasi geografis atau SIG di Kabupaten Semarang. Hasil dari penelitian ini berupa data pemetaan habitat burung air berdasarkan analisis citra satelit di hutan mangrove cagar alam Pulau 2 dari hal yang telah dijelaskan. Maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pemetaan habitat burung air berdasarkan analisis citra satelit di hutan mangrove cagar alam Pulau 2 Serang. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui kondisi habitat burung air, untuk mengetahui pemetaan habitat burung air di hutan mangrove, untuk mengetahui hubungan vegetasi mangrove terhadap habitat burung air cagar alam Pulau 2. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi keberadaan jenis burung air. Yang kedua, memberikan informasi mengenai penggunaan pengendaraan jauh citra satelit dalam pemetaan habitat burung air. 2. Metodologi. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini terbagi dalam 5 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Dilakukan studi literatur, pengumpulan bahan penelitian, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Tahap pengambilan data. Terdiri dari data primer yang dilakukan dengan survei lapangan, pengambilan data citra menggunakan citra landscape 8 dan Google Earth Technique, bertujuan untuk mengetahui jumlah burung air dan dirasa lebih efektif karena beberapa titik pengamatan telah dilakukan dalam suatu lokasi habitat. Yang ketiga, tahap analisis data. Data hasil pengamatan habitat dan keberadaan burung air diidentifikasi sesuai dengan morfologi dan bantuan buku identifikasi burung-burung di Sumatera. Analisis data ini berdasarkan metode pengumpulan data analisis komponen utama yang didasarkan pada koordinat pengamatan habitat burung air dengan melakukan tabulasi data-data faktor habitat burung. Selanjutnya, uji korelasi. Dilakukan untuk melakukan hubungan koefisien korelasi vegetasi mangrove terhadap habitat burung air dengan korelasi Spearman. Selanjutnya, output. Hasil penelitian berupa pemetaan habitat burung air berdasarkan analisis citra satelit di hutan mangrove cagar alam Pulau 2. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, kondisi lahan titik pengamatan habitat burung air. Pengamatan yang telah dilakukan di hutan mangrove cagar Pulau Alam 2 menggunakan metode count atau index point of abundance atau IPA. Yang kedua, kondisi habitat burung air di hutan mangrove cagar alam Pulau 2. Pengamatan yang telah dilakukan di hutan mangrove cagar alam Pulau 2 didapatkan sebanyak 1024 individu, terdiri atas 10 jenis burung air yang termasuk dalam kelompok ordo Siceniiformes, Columbiformes, dan Pelecyoniformes, yaitu juga termasuk dalam famili Ardeidae. Selanjutnya, keberadaan burung air pada saat pengamatan lebih banyak ditemui pada lahan basah dibandingkan pada lahan kering.
C. Pemetaan habitat burung air di hutan mangrove cagar alam Pulau 2 berdasarkan analisis indeks hidrologi atau MDWI atau Modified Normalized Defensive Water Index dan analisis indeks vegetasi MSAVI Modified Soil Adjusted Vegetation Index. D. Hubungan indeks hidrologi dan indeks vegetasi mangrove terhadap habitat burung air di cagar alam Pulau 2 berdasarkan citra satelit. Penelitian pemetaan habitat burung air berdasarkan analisis citra satelit yang telah dilakukan 5 titik pengamatan diperoleh hasil hubungan korelasi adanya keberadaan air terhadap keberadaan burung air dan hasil analisis indeks hidrologi. 4. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di hutan mangrove cagar alam Pulau 2, dapat diambil kesimpulan antara lain. Habitat burung air banyak beraktivitas pada daerah lahan basah. Yang kedua, hasil pemetaan dari analisis MNDWI menunjukkan adanya keberadaan air pada titik pengamatan dan bernilai negatif. Yang ketiga, hasil pengamatan dari analisis MSAVI diperoleh nilai dengan range 0,3 sampai 0,4 menunjukkan kondisi vegetasi sedang. Yang keempat, hasil korelasi analisis MSAVI bernilai R sama dengan 0,537 tergolong dalam kategori hubungan kuat. Artinya keberadaan tanah terhadap jumlah individu burung air sebesar 53,7%. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di hutan mangrove cagar alam Pulau 2, diharapkan perlu dilakukan penelitian lanjutan pada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi habitat burung air untuk mengetahui seberapa penting daerah hutan mangrove cagar alam Pulau 2 ini bagi keberadaan burung air. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Audio Jungle.